tahu kami memiliki Allah yang dahsyat. Kami tahu kami memiliki Allah yang ajaib. Allah yang dapat dipercaya. Bapa, kami tahu Tuhan, makin hari keadaan tidak baik, tapi bersama Engkau kami akan melihat mujizat pasti terjadi. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah Allah tempat pengungsian kami. Kalau kami hari ini masih ada, kami tahu semua itu karena anugerah-Mu. Kebanggaan kami adalah Engkau. Oleh karenanya kami katakan sekali Yesus tetap Yesus. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu itu akan tinggal tetap. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu dikumandangkan, kami percaya ada kesembuhan terjadi, ada mujizat terjadi, ada jalan keluar terjadi. Oleh karenanya Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir, Engkaulah yang berbicara. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih. Shalom saudaraku. Jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini kita menghadapi yang namanya goncangan. Hari-hari ini bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa juga mengalami yang namanya goncangan. Dengan ada apa saudara? Semua kita pasti sudah tahu adanya virus corona. Saudaraku harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang dapat dipercaya. Ada amin saudara? Dan seharusnya saudara dan saya memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan pasti tolong setiap kita. Kita harus beriman saudaraku. Oleh karena itu, baiklah kita singkirkan yang namanya keraguan. Kita singkirkan namanya ketakutan. Kita singkirkan juga yang namanya kekhawatiran yang berlebih. Setiap kita mesti waspada. Tapi saya sarankan jangan panik. Karena apa? Kita punya Tuhan. Kita punya Allah. Kita punya Raja di atas segala raja. Aminkan itu dalam hatimu. Oleh karenanya itu kita harus pikirkan pikiran Kristus. Setiap hari kita harus perkatakan perkataan Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita akan melihat apa yang baik, apa yang mulia, apa yang kudus terjadi dalam hidup kita. Baik, hari ini saya akan berbicara tentang badai. Kita lihat di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Walaupun saudara ada di rumah mungkin saat ini, saya minta saudara untuk sama-sama kita membuka Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Saudaraku, peristiwa angin ribut ini ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas. Tapi hari ini saya akan ambil dari Lukas yang sudah kita baca bersama-sama. Apa yang saudara harus lakukan, apa yang harus saudara ketahui ketika badai menerpa hidup saudara. Yang pertama, yang saudara harus tahu adalah rencana Tuhan itu besar atas setiap kita. Lukas 8 ayat 22, saya ulangi baca. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolak
tolaklah mereka. Yesus mengajak setiap murid-muridnya untuk naik ke atas perahu. Dalam hal ini Yesus punya rencana. Rencananya apa? Rencananya adalah membawa murid-muridnya berlayar sampai yang namanya ke seberang. Tak ada rencana Tuhan yang gagal, saudara. Mungkin saudara dan saya sering sekali berencana dalam hidup ini. Berencana ingin membiayai orang, berencana ingin membuka usaha. Tapi seringkali rencana kita itu gagal. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus. Gagal karena apa? Gagal karena terhalang. Terhalang oleh keuangan, terhalang oleh waktu dan sebagainya. Tapi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, rencana Allah bagi hidup saya dan saudara tidak pernah gagal. Filipi 1 ayat 6 berkata demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya mau katakan Yesus tidak pernah gagal dalam hidupnya, hidup saudara dan saya. Saya mau perkatakan dan saya tidak malu berkata di hadapan saudara bahwa saya ini aslinya gagap. Saya aslinya pemalu, sudah tidak mungkin saya bisa menjadi pendeta. Sudah tidak mungkin saya berbicara dengan baik saudara. Tapi Tuhan ketika punya rencana yang indah bagi saya, rencananya tidak pernah gagal. Terbukti hari ini saya bisa berdiri di hadapan saudara. Dan saya bisa berkata-kata firman di hadapan saudara. Saya mau buktikan bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang ajaib. Rencananya bagi saya, rencananya bagi saudara yang ada di rumah, Jemaat GBI by Walk, itu ajaib dan luar biasa. Saya mau katakan, mari maju terus saudara, bersama dengan rencananya Tuhan. Yang kedua, ketika badai datang, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita ketahui. Yang kedua adalah, jangan takut. Lukas 8 ayat 23 berkata gini, dan ketika mereka sedang belayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air. Dan mereka ada dalam bahaya. Danau Galilea, kalau saudara pernah ke sana, adalah danau yang tidak terprediksi kapan itu topan itu datang. Makanya dikatakan sekonyong-konyong saudara. Dan ketika badai itu datang, yang anehnya adalah Yesus tertidur. Saya berkali-kali yang namanya naik perahu saudara. Kalau ombak kencang saudara, ombaknya besar saudara, perahu itu pasti tergoyang saudara, dan siapapun yang tidur itu bisa terbangun. Tapi anehnya di sini dikatakan Yesus tidur. Saat itu yang namanya perahu kemasukan air saudaraku. Kalau perahu kemasukan air, jadi air yang akan mengendalikan perahu, bukan perahu yang mengendalikan kemudi yang mengendalikan perahu, tapi karena kemasukan air, air yang mengendalikan perahu. Nah bagi murid Yesus ini bahaya. Sedangkan saudara tahu, murid-murid Yesus adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Karena mereka sudah bertahun-tahun berlayar. Mereka tahu cara di atas perahu bagaimana caranya menghindari badai. Tapi hari itu saudara, badai itu semakin besar. Sehingga apa yang dirasakan saudara oleh murid-muridnya, mereka terancam bahaya. Saudaraku, badai dalam kehidupan kita, suka tidak suka, dia akan datang sendiri. Diundang atau tidak, dia akan datang sendiri. Saudara duduk saja saudara, badai itu bisa datang dalam kehidupan saudara. Bisa datang dalam hal apa saudara? Kesalahpahaman dalam pernikahan. Bisa datang dalam apa saudara? Stagnasi dalam pekerjaan saudara. Stagnasi dalam akademis saudara. Penyakit tiba-tiba datang tanpa kita sadari saudaraku. Tapi saya mau katakan badai yang datang kepada saya dan saudara itu semua berguna bagi kita. Saudaraku, tidak ada juara yang tidak pernah memiliki tantangan. Saya di Bali, saya adalah atlet zaman saya dulu tenis meja saudara. Saya suka sekali main pingpong. Jadi ketika SMA ada kejuaraan, untuk saya bisa dapat juara saudara, saya harus sering berlatih saudara. Untuk saya bisa menjadi pemenang saudara, saya siap disorak-sorakin oleh lawan saya saudara. Dengan kata lain, untuk menjadi juara saudaraku, pasti ada tantangan. Nah, bunga harus dihancurkan dahulu untuk bisa menjadi parfum yang wangi. Gandum harus jadi bubuk dahulu
Supaya bisa apa? Supaya bisa menjadi roti yang enak dan lezat. Dan anggur, saudara, anggur itu harus diperas dulu, saudara, supaya bisa menghasilkan minuman anggur yang manis. Tekanan itu selalu datang dalam hidup kita. Untuk apa? Supaya kita keluar lebih dari sekedar pemenang. Salib harus dibawa sebelum saudara bisa mendapatkan yang namanya mahkota. Tuhan izinkan badai dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita indah di matanya. Tuhan izinkan badai ada dalam hidup kita, saudara, supaya kita bisa berharap kepadanya. Baik, saya akan kasih kesaksian. Saat itu saya ada di Papua, saudara. Saya akan menuju ke Kepulauan Rani. Kepulauan Rani ini adalah kepulauan yang sangat terpencil, saudaraku. Dan untuk menuju ke sana, saya menaik yang namanya perahu, saudara. Saya dengan beberapa teman yang ada di Papua, menuju ke Kepulauan Rani, dan begitu sampai di sana, everything is okay. Karena tidak ada ombak, walaupun di lautan lepas. Selesai saya mengajar di sana, kami pulang rupanya di atas jam 3. Apa yang terjadi? Nah, karena kepulauan ini kecil, saudara, tidak ada satupun sinyal yang bisa masuk ke sana. Dengan kata lain, tidak ada sinyal. Kami pulang ketika itu, saudara, pas setengah perjalanan, tiba-tiba mesin mati. Mesin perahu mati, saudara. Kepada siapa kita harus bisa minta tolong? Nggak ada, karena apa? Tidak ada sinyal sama sekali. Apa yang terjadi, saudaraku? Saya tahu saya punya Allah yang besar. Apa yang saya lakukan, saudaraku, di tengah lautan lepas yang bebas, yang luas itu, saudara, saya mulai menaikkan tangan saya di hadapan Tuhan melalui pujian, saudara. Saudaraku, ketika saya menaikkan pujian, saudara, 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, 4 lagu, sudah dicoba diperbaiki yang namanya mesin, tapi tetap mesin itu tidak bisa berfungsi. Apa yang terjadi? Sampai saudara saya menaikkan lagu 1 album. Haleluya, 12 kali, saudara. Urat leher, saudara, semua sudah keluar. Biasanya kalau di gereja, WL bilang, mari angkat tanganmu. Biasanya kita angkat tangan setengah tiang. Tapi ketika saya ada, saudaraku, di tengah lautan yang begitu luas, bukan setengah tiang, 2 tangan naik ke atas, saudara. Saudaraku, puji Tuhan, saudaraku. Mesin hidup. Tapi ketika mesin itu hidup, rupanya ombak juga bertambah tinggi. Saya bisa merasakan, saudara, bagaimana kita dihempas, perahu yang kita naiki dihempas oleh ombak, saudara. Saudara jangan lihat saya seperti itu. Karena apa? Begini-begini saya bisa berenang. Tapi saya mau katakan, ketika pun saya bisa berenang, sampai sekuat mana? Saya basah, saudara, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya menaikkan pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Saya nyanyikan pujian itu terus, saudaraku. Walaupun ombak menerpa saya, yang namanya air menampiaskan badan saya, dan itu sangat sakit, saudara, saya tetap tidak lepaskan kepercayaan saya bahwa Tuhan pasti tolong saya. Saudara, saya teringat ketika saya ada di mimbar, saya selalu berkata kepada jemaat, kalau ada badai, jangan takut. Dengan suara yang lantang, kalau ada persoalan, Tuhanlah pembelamu. Hari itu saya di dalam badai, saudara. Tapi saya tetap menaikkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan saya. Puji Tuhan, sampai di darat, dengan tidak kurang satu apapun. Saya pegang bulu mata saya, puji Tuhan, anti badai. Saya pegang pipi saya, puji Tuhan, waterproof, bedaknya tidak luntur. Saya mau katakan kepada saudara, ketika engkau memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, Tuhan pasti membawa saudara pada kemenangan. Haleluya. Saudaraku, hiduplah di dalam Dia. Supaya apa, saudara? Supaya saudara dan saya tidak ketakutan. Hari-hari ini banyak orang yang takut. Hari-hari ini banyak orang yang khawatir tentang keadaan, saudaraku. Virus, saudaraku. Tapi kita tetap percaya kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Janganlah hidup dikuasai oleh ketakutan. Tapi bersama Tuhan kita lawan yang namanya ketakutan itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bekerja bagi setiap umat yang mengasihinya. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita ketahui ketika yang namanya badai datang. Yang ketiga, come to Jesus. Datang kepada Yesus. Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia.
Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Saudara, saya mau katakan badai tidak bisa membangunkan Yesus. Tapi teriakan muridnya yang bisa membangunkan Yesus. Hari ini saya mau berkata kepada jemaat GBI Walk, shout of healing. Teriakan kesembuhan, teriakan pemulihan bagi bangsa ini. Teriakan saudara, saya percaya bisa membangunkan Yesus. Berseru dalam doa, doa memiliki kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, tapi sanggup mengubah yang namanya dunia. Haleluya. Ketika saudara berseru kepadanya, saya mau katakan, sorga tidak pernah kehabisan stok untuk menolong saudara. Sorga tidak pernah kehabisan stok untuk memulihkan saudara. Ketika saudara berseru kepadanya, sorga tidak pernah kehabisan stok untuk memberi saudara jalan keluar. Jadi mari kita berteriak di hadapan Tuhan. Saat badai menghantam kita, ingat kita masih punya Tuhan. Haleluya. Berseru dalam doa. Doa bukanlah satu kali. Jika saudara mengingini kemenangan setiap hari. Doa secara terus menerus. Karena kita tahu semua saudara, hidup itu tidak berjalan mulus. Ada batu kerikil dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati. Ada semak duri dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita waspada. Ada air mata yang Tuhan izinkan mengalir dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya ada kerendahan hati. Saya mau katakan orang yang rendah hati adalah orang yang menganggap orang lain lebih hebat daripada dirinya. Dan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudaraku, kita butuh orang lain supaya saudara dan saya tidak sendiri. Sesungguhnya, saya mau katakan Yesus ada dalam perahu badai kita. Oleh karena itu, saya mau katakan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Jangan takut saudara, maju terus bersama dia. Karena Ibrani 13 ayat 5 berkata gini, aku sekali-sekali tidak pernah membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak pernah meninggalkan engkau. Bersama Yesus kita akan melintasi badai kehidupan yang berat ini. Yang keempat, miliki iman yang teguh. Lukas 8 ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air. Dan mereka taat kepadanya. Ketika kita menghadapi masalah, respon kita seperti apa? Di situ bisa kita lihat. Saya mau katakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Ketika kita melayani Tuhan, tapi kok masalahnya banyak. Saya mau katakan, saudara tidak melayani Tuhan, saudara juga penuh dengan persoalan. Terus mungkin saudara berkata kepada saya, apa dong bedanya Bu? Ketika saya melayani Tuhan ada persoalan. Ketika saya nggak melayani Tuhan ada juga persoalan. Bedanya apa? Kalau saudara melayani Tuhan dan ada persoalan, Tuhan itu begini loh, aku izinkan engkau jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Haleluya. Oleh karenanya sekali lagi saya mau katakan di tengah situasi yang tidak enak ini. Jangan bimbang, jangan khawatir, jangan sampai iman saudara menjadi lemah. Saudaraku, iman murid-murid sempat menjadi lemah. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara, pengikut Kristus yang sejati, imannya tidak boleh lemah. Mari teriakan a shout of faith. Mari teriakan seruan iman. Mari kita teriakan seruan kemenangan bagi Raja di atas segala raja. Jika Tuhan saja dapat mengendalikan ombak yang begitu dingin, yang begitu besar, Dia juga dapat mengendalikan badai dalam kehidupanmu. Jika Tuhan dapat mengendalikan hukum alam, percaya saja Tuhan juga dapat memberikan jalan keluar bagi hidupmu. Tidak ada badai yang tidak bisa dihalau oleh Tuhan dalam hidupmu. Di dalam Tuhan, saya mau katakan, saudara dan saya adalah pemenang. Haleluya. Tetap percaya kepadanya dan jangan bimbang. Orang yang bimbang itu seperti kursi goyang, saudara.
bisa maju, bisa mundur, memberikan Anda sesuatu, tapi tidak bawa saudara kemana-mana. Tetap kuat di dalam Tuhan, percayalah, saudara bisa melepaskan badai dalam hidup saudara, dan saudara bisa menjadi pemenang lebih dari sekedar pemenang. Ada satu lagu yang saya suka nyanyi, tolong. Yesusku. Bisa ditampilkan di layar. Kita nyanyi dengan suara keras, kita nyanyi dengan suara a shout of faith, a shout of healing, saudaraku. Segalanya tunduk hanya kepada Dia. My Jesus, my Savior. Haleluya. Bisa ditampilkan di depan. Saudaraku, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara yang ada di rumah. Allah yang saudara sembah, Allah yang dapat dipercaya. Di tengah situasi yang sulit, sesulit apapun, Dia tetap bisa dipercaya. Haleluya. Saudara, di Armenia, waktu itu terjadi gempa, ada 50.000 orang meninggal, 5.000 orang terluka. Saat itu saudara, ada seorang ayah, dia sedang mengantar anaknya ke sekolah. Ketika dia mengantar anaknya ke sekolah, dia berkata begini, kamu tunggu di sini ya nak, nanti pulang sekolah, papa akan jemput kamu. Tidak ada 5 menit dia mengendarai mobilnya, tiba-tiba ketika dia melihat ke belakang saudara, dia melihat goncangan yang sangat besar dan mobilnya pun tergoncang. Dan dia melihat yang namanya gedung-gedung itu runtuh, saudaraku. Dan ketika ia melihat ke depan, dia juga melihat gedung-gedung juga runtuh, saudaraku. Dengan secepat kilat dia membalikkan mobilnya dan dia menuju ke tempat di mana anaknya sekolah, saudara. Ketika sampai di sana, apa yang terjadi? Semua yang namanya gedung-gedung sekolah anaknya itu semua sudah runtuh dengan tanah. Ayah ini saudara, dia meninggalkan mobilnya dalam keadaan hidup. Dia berusaha mencari di mana kira-kira letak kelas anaknya saudara. Ketika dia yakin di mana letak kelas anaknya saudara. Dia menggali saudara. Orang-orang regu keamanan bilang begini, Pak, tidak mungkin bisa selamat Pak. Kalau melihat kenyataannya seperti ini. Tapi Bapak itu tetap menggali, dia menggali dengan tidak kenal lelah saudara. Sampai 24 jam, orang-orang merasa kasihan melihat Bapak ini. Tapi Bapak ini tetap menggali saudara, sampai 36 jam. Ketika sampai 36 jam saudaraku, dia mendengar ada suara teriakan, tolong, tolong. Makin semangat dia saudara menggali dan regu penolong-penolongnya saudara.
Begitu digali dan terbuka semua saudaraku, semua balok-balok diangkat. Didapati ada 13 orang yang hidup. 1 guru dan 12 anak. Di dalamnya saudaraku ada anaknya. Anaknya berlari menuju papanya walaupun dalam keadaan berdarah. Dan anaknya bilang begini sama temannya, aku kan sudah bilang kepada kalian, papaku pasti datang dan menolong aku. Itu Bapa dunia saudara. Kita punya Bapa di surga yang peduli terhadap saudara dan saya. Ketika kita berteriak memanggil namanya saudara, di tengah keadaan yang tidak baik ini, saya percaya Tuhan mendengar. Dan badai pasti berlalu. Bersama Yesus kita cakap menanggung segalanya. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Jatuh dalam power and majesty is rencana Tuhan besar atas setiap kita. Haleluya. Dan oleh karenanya jangan takut. Jangan mau terintimidasi apapun itu juga. Baik sakit penyakit masa depan. Sebab rencananya hebat atas engkau. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, datang kepada Yesus. Come to Jesus. Berteriak kepadanya apa yang menjadi persoalanmu. Dia sanggup membebaskan engkau. Sebab dia Allah yang hebat. Dia Allah yang ajaib. Lanjut saudaraku yang kekasih. Dalam nama Yesus Kristus. Miliki iman yang teguh. Jangan bimbang. Dalam situasi apapun dia bisa melakukan segala sesuatu di luar pemikiranmu. Sebab dia hebat, dia ajaib. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Badai boleh datang, ombak boleh datang. Tapi kami tetap berkemenangan di dalam Engkau.
Berkati setiap jemaatmu yang ada di rumah atau apa yang ada di mana saja Tuhan. Hari ini berkat Allah turun. Hari ini pembebasan daripada Allah turun. Hari ini kesembuhan turun atas setiap jemaatmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Amin.